Apa itu? Bahasa Inggris ya? Yang tadi bu gurunya yang bahasa Inggris. Oh, itu. Ini buat apa? Apa ya? Itu. Udah kelihatan, udah tahu. Oh, bawa pistol. Gak ada lama mulai. Tadi bilang jam 8. Wow, selesai kemarin. Yang holder kali punya. Ini ya. Holder yang buat pegangan HP itu loh. Diknya apa, Bun? Bun. Sama apa, Bun? Apa yang harus bisa nanti bu guru bacain, kamu nanya, masih nanya, kamu yang harus bisa. Nggak nanya-nanya terus. Kira-kira teman kamu atau kamu ganang kok bisa. Siswanya ya? Ya, siswanya. Tahu nggak kamu kok? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Harus tahu atuh. Kalau dibacain kamu gimana tuh bisa nggak bisa? Ada orang anjing doang. Yang lainnya nggak ada yang lain. Satu B B hai B nya ada 3, saya ada 1. Apa? Oh, kayak gitu. Kalau sama dicas. Halo. Jangan lupa. Halo. Ini kelas 6 cái sẵn ý kia cô yên tâm 12. Iya. Pahala. Kamu itu thằng sẽ
Yuk, via. Kesini. Woi. Halo, aku namanya Arkan. Aku bilang, oh Diandra. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikit ya. Ya. Amin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Enggak. Ya. Oh yang ini kan Daring ya. daring deh nunda. Mana batu? Nak dia tak. Mana? Ini apa ya? Pakai dulu. Saya. Halo, siapa namanya? Ini ini. Hai. Susah. Ini apa ya? Hai. Tadi. Adel. Pak. Pak. Berarti Bisa. Ya, biar ada komunikasi satu sama lain antara Bisa aku juga bisa. halo teman-teman. Jawab. pendidikan sebelum anak Halo dilahirkan. semuanya. Ya, makanya pendidikan ini dimulai dari Kenapa? anak atau manusia di dalam kandungan. Ya, itu diajarkan oleh
Coba ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. 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 Waalaikumsalam. Udah, jangan. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ya, ya. Ini baru masuk 27 orang ya. Ini masih menunggu peserta lainnya yang belum masuk. Kak Il. Oh enggak. Guru nggak kedengaran. Ada Nathan, ya, ada Alkan, ada Ertio, Pati, Elvira. Tuh, ibu nangis. Ibu guru kelas satunya udah ibu. Ya udah. Ya meja belajar ya. Ayah ini meja belajar. Meja belajar deh. Halo. Halo. Ya meja belajar mau jadi. Kau babi. Jadi teh. Hai ini. Aduh. Oh. Hai ini. Pop jelek. Si. Ada lagi. Berapa orang? 30. Nah. Tidak ada orang solehnya loh. Atau nyambung. Aduh nyambung. Assalamualaikum adik-adik. Sebelumnya minta maaf ya. Acara akan sebentar lagi akan dimulai. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis adik-adik dari sana dan pastikan orang tuanya ada di pinggirnya ya. Minta didampingi nih kata bu gurunya.
Acara akan segera dimulai ya. Dibutuhkan segera siap-siap dan pastikan orang tuanya tetap di samping adik-adik masing-masing. Karena penyampaian hari ini akan disampaikan langsung oleh bagian mana orang tua pun harus tahu itu ya adik. Ada orang tuanya. Mulai ya, ada Ini. Diharapkan bisa ikut dalam kegiatan sosialisasi program sekolah dengan didampingi anak-anaknya ya. Kita mulai dikarenakan waktu sudah 3 jam. Hello. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat semoga dari pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan orang tua siswa yang saat ini sama-sama mengikuti sosialisasi program sekolah dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Mari kita buka acara sosialisasi program sekolah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Desa Rahmat. Dengan segala hormat kepada beliau, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu, jam dulu. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SD Karaman, yang saya hormati orang tua, wali murid, dan juga anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan izinnya kita bisa mengikuti acara sosialisasi program sekolah. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu orang tua wali murid, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah memilih SD Sarana untuk sekolah putra-putrinya. Sekali lagi, kami atas nama sekolah mengaturkan terima kasih. Selanjutnya, untuk rapat orang tua murid kali ini adalah mengenai sosialisasi program sekolah. Ini adalah acara rutin yang setiap tahun kami adakan, yaitu untuk mensosialisasikan kegiatan belajar mengajar di SD Sarana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, SD Sarana ini berdiri pada tahun 2014 di bawah Yayasan Al-Rahmat, dan alhamdulillah sekarang rombongan belajar atau kelasnya sudah 20 kelas dengan jumlah murid kurang lebih 600 siswa. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Mengenai visi misi, yaitu SD Sarana ini mempunyai misi perwakilan peserta didik yang bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, mandiri, dan peduli lingkungan, dengan moto berakhlak dan berilmu. Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan visi tersebut, kami memfasilitasinya dengan proses tentunya. Proses, kemudian kurikulum, kemudian sarana prasarana, dan yang lainnya. Alhamdulillah, dari masa ke masa dalam proses kami selalu mengadakan evaluasi belajar. Kami tiap bulan mengadakan rapat guru untuk mengevaluasi KBM yang telah diadakan di SD Sarana, dan juga untuk menentukan langkah ke depannya biar pembelajaran ini efektif. Untuk selanjutnya nanti program kurikulum akan dibahas oleh bagian kurikulum mengenai teknis KBM kita ke depan, karena khususnya sekarang masa pandemi bagaimana kita akan melaksanakan KBM. Kemudian untuk sarana prasarana kami pun dari tahun-tahun melengkapi sarana prasarana baik ruang kelas, kemudian media belajar, dan sarana yang lainnya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran dari putra-putri kita. Selain itu, kami pun memfasilitasi anak-anak kita untuk mengeksplor potensinya, kemampuannya dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Ini disalurkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler diantaranya kelas 1 itu ada pramuka yang wajib, ya. Kemudian ada tahfidz, kemudian ada marawis, ada olah vokalnya, kemudian ada futsal di bidang olahraga, dan yang lainnya. Ini kami fasilitasi untuk biar anak-anak bisa mengembangkan potensi dirinya, dan kami pun memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti perlombaan-perlombaan agar anak-anak timbul keberaniannya. Untuk di masa pandemi ini, mungkin ekskul ini sementara ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan karena mengingat kondisinya tidak memungkinkan. Tapi untuk bidang agama, kami maksimalkan dalam hal pembelajaran di awal waktu, yaitu adanya murojaah, kemudian adanya hafalan surat-surat,
Asmaul Husna, kemudian hadis-hadis pendek, dan doa-doa panjang. Ibu dan Bapak, kami pun untuk menunjang pembelajaran ada belajar yaitu buku penunjang ini ada buku tematik, itu tema ya untuk kelas 1 itu dari tema 1 sampai 8. Biasanya ini dalam satu unit satu ini itu biasanya 1 bulan dan begitu seterusnya. Dan untuk melengkapi capaian di bidang keagamaan kami sediakan pelajaran ini itu ada capaian siswa dalam hal baca Al-Quran, kemudian hafalan surat hafalan hadis. Jadi itu biasanya selalu di rumah bapak orang tua di rumah mengecek sampai mana capaian anak-anak ini. Ibu dan bapak, harapan kami sebagai apapun program yang kami laksanakan, kalau misalkan tidak ada dukungan dari bapak, ibu, orang tua murid, mungkin tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk itu kami mohon kerjasamanya dalam hal mendampingi anak-anak, terutama di masa BBM belajar dari rumah. Mohon maaf, mungkin ibu bapak dulu perlu dilibatkan ini dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita segera bisa bertatap muka di sekolah secara langsung. Jadi bukan ibu dan orang tua murid bisa bimbingan. Jadi fokus mungkin kami bisa langsung KBM ini di sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pengasih Kurikulum Ibu Rosmiati. Dengan segala kehormatan kami sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, nggak bisa pakai ini aja ya. Waalaikumsalam. Ya, udah dari Kak. Ini ya. Baik, Waalaikumsalam. Ini teman-teman, ya ada teman-teman ya, kemarin kita udah ketemu ya. Dan sekarang sesuai janji kemarin yang gue sampaikan, gue mengundang ya pihak sekolah mengundang mama papa untuk hadir di virtual ini, di pertemuan virtual ini untuk untuk menghadiri sosialisasi program sekolah dari SD Besarama untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Baik, perkenalkan dulu, ini sama Uros ya, Bu ya. Biasa dipanggil Uros, nama lengkapnya Ibu Rosiati. Jadi Ibu di sini sebagai PKS bidang kurikulum SD Besarama. Nah Ibu, tugas Ibu ya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum di SD Besarama. Alhamdulillah, Ibu Bapak, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kepala, bahwa sekolah kami seiring sejalan, subhanallah berkembang ya. Jadi terima kasih juga atas kepercayaan dari mama papa yang sudah menitipkan di SD Besarama. Insya Allah, kami pun berkomitmen untuk memegang amanah ini selama putra putri mama papa ada di sekolah kami.
Baik, sehubungan tahun-tahun ini, hampir 2 tahun ini kita mengalami masa yang prihatin ya, karena COVID-19 masih remote dari mana cari? Jadi kita sudah membuat program sebetulnya, program-program yang seperti biasa ya Bu ya. Karena di sekolah kita adalah sekolah full day, jadi seharusnya kita itu berangkat pagi jam 7 dan pulang sore. Terima kasih kepada Pak Akbar Bersedia pelaku untuk ya masih kedengaran ya, mohon maaf ini masih jaringannya ada gangguan. Baik, mungkin kita mulai aja. Yang pertama adalah Ibu akan memaparkan kurikulum di SMP Sarah ini di tahun pelajaran 2021 yang dilaksanakan adalah menggunakan kurikulum 13 atau yang biasa kita kenal dengan K13. Dengan 9 mata pelajarannya, yaitu PAI tematik yang terdiri dari 5 mata pelajaran. PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya, serta mata pelajaran Mulok Bahasa Sunda. Nah, dilengkapi dengan beberapa muatan lokal khas Yayasan Al-Quran, yaitu fikih, baca tulis Al-Quran, tahfiz, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Jumlah mata pelajaran yang diberikan ada 14 mata pelajaran secara keseluruhan. Jadi nanti Mama Papa akan menerima laporan hasil belajar putra putri kita di setiap tengah semester atau di semesternya atau di akhir tahun itu dengan 14 mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah waktu pelajaran apabila prediksi kondisi kita normal ya. Dalam arti prediksi yang semestinya mungkin ya, tapi karena kodarullah ya. Jadi biar Mama Papa tahu dulu minimal terbayang bahwa harusnya sekolah kita itu seperti apa. Nah, yang pertama udah KF ini next waktu belajar prediksi normal. Slide-nya. Ya, Bapak bisa sambil melihat di slide-slide PowerPoint-nya ya, sambil Bagiannya mana? Nah, yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan efektif selama 5 hari dalam seminggu. Dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Pembelajaran dengan kategori full day school pada hari Senin sampai Jumat dimulai dari pukul 7 sampai pukul 2 berlaku untuk kelas 1 dan 2. Sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 pada hari Senin sampai Kamis berlaku mulai pukul 7 sampai pukul 15.10. Jadi jam 3.10 mungkin sekitar asar ya. Kecuali hari Jumat dimulai pukul 7 sampai jam 2 jam siang. Hal ini merujuk kebijaksanaan kepala sekolah untuk kelas 4, 5, dan 6 dan ada penambahan waktu 2 jam pelajaran setiap hari Senin sampai hari Kamis. Jadi nanti putra putri kita setelah memasuki kelas 3 itu ditambah jamnya. Ya. Baik Mama, kemudian kegiatan ekskul yang pelaksanaan setiap hari Jumat mulai pukul 13 sampai 14 diberlakukan hanya kelas 4 dan kelas 5. Sementara khusus kelas 6 ekskulnya diberikan hanya di semester 1 dan ditunjukkan pilihannya itu nanti. Kita mengejar supaya siswa-siswi kita bisa tercapai kelas minus 30 mungkin gitu ya, ya gitu ya. Nah selanjutnya kita ke next ya, KF waktu belajar prediksi pandemi. Nah, berarti kan ini tahun kedua, karena tahun kemarin pun kita prediksi pandemi seperti ini. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021 dilaksanakan efektif selama 5 hari juga dalam seminggu dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Teknis KPM-nya dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilaksanakan BDR, belajar dari rumah. Iya betul ya, Bapak-bapak masih di rumah saja untuk sementara ini ya. Dimulai dari pukul 8 sampai pukul 12. Berlaku untuk semua kelas dan disesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing. Jadi sebetulnya untuk pembelajaran daring atau online itu ya istilahnya
Jadi memang suasana atau kondisi di rumah itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi teman-teman atau putra-putri kita belajar di rumah. Nah, PDR bisa dengan cara sebagai berikut, yaitu daring. Ya. Kemudian kita bisa share video pembelajaran, kemudian kita bisa virtual pertemuannya dengan Google Meet atau Zoom Meet, gitu ya. Kemudian ini guru kunjung atau home visit itu menyesuaikan. Kalau tahun kemarin kita dijadwalkan untuk guru kunjung itu per bulan Juli Agustus, ya. Setelah itu tidak, tapi karena sekarang kita kondisinya PPKM darurat, jadi ibu bapak guru juga belum bisa berkunjung ke rumah teman-teman ya, rumah ibu bapak, rumah mama papa, teman-teman, siswa-siswi. Nah, jadi untuk sementara yang home visit ini kita skip gitu ya. Yang ketiga ada modul, dalam arti kita masih memberikan pelajaran kemudian tugas-tugas lembar-lembar kerja yang akan diambil setiap seminggu sekali di sekolah oleh mama papa. Dan kemudian kombinasi itu ada daring ya, ada luringnya, nanti mungkin kita akan jadwalkan konsultasi belajar siswa-siswi ke sekolah. Tetapi sesudah pandemi darurat PPKM darurat ini selesai. Ya mudah-mudahan di awal Agustus mungkin ya Bu ya, kita akan mulai siswa-siswi untuk ke sekolah, tetapi dengan berbagai aturan prokes ya, kemudian dengan yang disesuaikan. Dan kemudian berikutnya adalah posko informasi di sekolah, melayani orang tua untuk mengkomunikasikan perkembangan BDR dengan guru kelas yang terjadwal. Nah ini kelas 1 itu hari Senin sampai Selasa bisa bertemu sama ibu gurunya ya. Ibu guru kelas 1A itu adalah Ibu Nadia, ibu guru kelas 1B itu adalah Ibu Santi, dan ibu guru kelas 1C itu adalah Ibu Cisel. Nah, nanti silakan mama papa setiap hari Senin atau Selasa, misalnya mau mengambil tugas, menyerahkan tugas teman-teman, ya, tugas putra-putri kita, kemudian mengambil tugas lagi sambil mengkonsultasikan perkembangan belajar putra-putrinya di rumah. Nah, tentu saja mama papa silakan datang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya teknis KBM Luring dapat dilakukan dengan cara tatap muka di sekolah dengan diatur sedemikian. Nah, ini mama maksudnya diatur sedemikian itu dalam arti bahwa siswa per kelas itu tidak mungkin semuanya hadir dalam satu waktu. Dibatasi kuota maksimal 15 siswa. Ya, termin waktunya 2-3 jam saja. Nah, di sini mama perbedaannya, kalau kita normally itu 4-5 jam sekolah dari jam 7 sampai jam 2 untuk saat nanti kalau misalnya ada luring atau kita ada konsultasi belajar di sekolah itu hanya 2-3 jam saja. Nah, insya Allah nanti dijadwalkan 2 kali pertemuan per minggu. Bertahap ini mama ya, nanti mama papa akan mengantar putra-putrinya ke sekolah. Itu mungkin nanti terjadwalnya apakah hari Senin dan hari Selasa, untuk kelas 1 nanti hari Rabu Kamis Jumatnya di rumah ya, BDR lagi. Nah, kemudian tentu saja ini dengan memperhatikan prokes ya, putra-putri kita pakai masker, kemudian cuci tangan ya, atau kita juga ada hand sanitizer ya mungkin ya, mengganti cuci tangan. Kemudian nanti kita akan cek suhu tubuh putra-putri mama papa di sekolah pada saat datang. Kemudian sebelum pulang juga harus cuci tangan lagi dan jaga jarak. Nanti kelas-kelas kita yang harusnya itu 30 siswa yang hadir, tetapi karena kuota paling banyak itu 15, barangkali nanti satu kelas itu dibagi 2. Misalnya siswanya 20 ya, berarti nanti kita bagi shift atau bagi 2 kelompok. Satu kelompok itu 10 siswa yang hadir. Nanti bergiliran, nanti siangnya 10 siswa yang hadir. Ya. Nanti minggu depannya yang minggu ini pagi-pagi, misalnya nanti minggu depannya siang. Ya. Nah, mama papa, kita lihat kondisi keadaan pandemi ini sekiranya memang terus landai. Jadi kita Agustus sudah bisa melakukan tatap muka, tetapi bertahap 2 minggu sekali.
Mudah-mudahan nanti seiring sejalan September, Oktober, November, pada akhirnya kita nanti akan 5 kali ke sekolah, tetapi masih dalam keadaan yang new normal. Ya. Nah, sesudah pandemi ini kita langsung ke waktu belajar prediksi new normal. Ya, yang berikutnya. Nah, kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan efektif selama 5 hari dalam seminggu dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ini pada saat sudah kondisi new normal, kita akan tiap hari hadir. Tetapi teknisnya, karena judulnya new normal, ya, jadi normal baru ya. Mungkin untuk beberapa tahun ya sebelum kita benar-benar nanti kembali ke normal. Ini teknisnya yaitu luring atau dilakukan dengan cara tatap muka ke sekolah. Ya, seperti tadi ya dengan bahasa sekarang konsultasi belajar ke sekolah ketemu dengan ibu bapak guru di sekolah. Dilakukan secara tatap muka. Diatur sedemikian sesuai dibatasi kuota maksimal siswa terminnya 3 jam. Berarti sudah 3 jam ini kalau sudah new normal itu sudah 3 jam. Kemudian berlaku 2 shift pagi dan siang dalam arti dibagi 2 kelompok. Nah, silakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan izin dari orang tua. Nanti kita akan bagikan juga ya untuk izin orang tua fakta integritas itu begini. Nah, izin bahwa orang tua, mama papa mengizinkan putra putrinya untuk ke sekolah. Nah, ini harus tertib karena diantar misalnya jam 7, pulangnya jam 7, 8, 9, 10 udah harus dijemput. Tidak ada jam istirahat, jadi teman-teman bawa minum, bawa makanan dari rumah, ya. Kecuali yang siang, mungkin nanti kita ada jeda untuk sholat duhur saja, karena siangnya. Nah, baik Mama Papa, selanjutnya yang perlu kami sampaikan, peserta didik atau rombongan belajar atau pelajaran 2021-2022 itu berjumlah 20 rombel atau rombongan belajar dengan rincian kelas berikut. Kelas 1 alhamdulillah kita ada 3 kelas ya Bu ya. Kelas 2-nya 4 kelas, kemudian kelas 3-nya juga 4 kelas, kelas 4-nya 3 kelas, kelas 5 3 kelas, dan kelas 6 juga alhamdulillah sudah 3 kelas. Jadi semuanya ada 20 rombongan belajar. Ya. Selanjutnya guru kelas dan guru mapel. Di sini Mama Papa perlu kami informasikan bahwa guru kelas disesuaikan dengan jumlah rombongan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini ada 20 kelas, berarti ada 20 guru kelas. Ya, kelas 1 3 orang guru kelas 2 4 orang guru kelas, dan seterusnya. Kemudian di samping ada guru kelas, kita juga punya atau kita juga ada guru mapel yang disesuaikan dengan beban mengajar yang mata pelajaran. Mapel itu mata pelajaran ya Mama yang bersangkutan dengan jumlah guru mapel keseluruhan lebih kurangnya ada sekitar 30 mungkin ya. Untuk mapel ini diantaranya BTK Tahdik, BTK Tahdik itu ya, PAI fikih itu, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, ya. Kemudian nanti kalau kelas 6 ada guru mapel matematika. Ini untuk kelas 6. Nah, baik Mama Bapak, selanjutnya untuk kalender pendidikan itu mengacu pada kalender pendidikan dinas yang disesuaikan dengan program lokal SDP Rahman. Jadi kalender pendidikan disusun per semester dengan penyesuaian. Mungkin nanti Mama Papa bisa lihat di buku harian siswa-siswi ya, buku harian putra putri akan dibagikan. Mungkin besok atau ini ya, kalau sudah ya minggu depan mungkin ya, itu ya ada di buku harian siswa-siswi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penunjang KBM atau penunjang kegiatan belajar mengajar. Program kegiatan semester ganjil dan semester genap yaitu kita akan menyelenggarakan PHBN. Yaitu PHBN itu apa? Peringatan Hari Besar Nasional. Misalnya peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, ya seperti itu. Kemudian audit itu adalah study tour maksudnya ya. Tapi karena kita pandemi, tahun kemarin kita sudah off ya, sudah di stop. Mungkin tahun ini juga belum memungkinkan ya. Kemungkinan ini juga di stop dulu. Ini biasanya audit itu per semester 2 kali audit. Dan beberapa program khas SDN Rahman.
ya. Yang khas itu apa? Ya mabit, ya, kemudian tema ceria, ya kita nginap di sekolah. Selanjutnya ini ada buku rujukan. Nah, Mama Papa untuk putra-putri yang sekolah di STB Alamat itu ada buku-buku yang sudah ditentukan di sekolahnya. Nah, tetapi kalau misalnya Mama Papa ada kakaknya kemarin yang kelas 2 masih bisa dipakai kalau penerbitnya masih sama, insya Allah ya. Kemudian kebagian dipinjamkan dari sekolah. Nah, kemudian sebagian lagi berbayar. Artinya yang berbayar itu yang dibeli, ya silakan dipergunakan. Kemudian kalau yang dari sekolah itu alhamdulillah tematik itu dipinjamkan dari sekolah untuk kelas 1. Sementara untuk kelas 4, 5, 6 itu ditambah dengan buku matematika dan PJKN yang dipinjamkan dari sekolah. Ya, nah untuk kelas 1 tematik yang 9 tema itu dikasihkan, ya. Jadi walaupun itu tidak masuk ke dalam berbayar ya. Jadi itu fasilitas dari pihak sekolah karena mungkin memang untuk kelas 1 buku temanya biasanya diisi di bukunya ya. Jadi biar teman-teman tidak harus menyalin ke buku tulis atau membuka di kertas kuliah seperti nanti kakak-kakak kelasnya. Nah, hanya untuk kelas 1 karena kita mempertimbangkan kelas 1 itu masih dalam proses calistumnya ya, membaca, menulis dan berhitung. Jadi masih belajar membaca, masih belajar menulis berhitung. Jadi kalau misalnya penugasannya di buku tulis atau di kertas folio itu mungkin akan sedikit merepotkan ya. Jadi mangga silakan buku yang 9 tema itu nanti itu dikasihkan dari sekolah. Jadi kalau yang dibeli sama mama papa itu hanya buku-buku mapal saja. Nah kemudian selanjutnya ini program pemantapan dan pengayaan kelas 6. Persiapan ujian sekolah dan fasilitas kelengkapan lulusan. Ini ada lagi untuk kelas 6 ada program tersendiri. Okay. Baik mama papa. Kemudian di sini ada program catering itu pada saat kondisi sekolah normal. Jadi sekolah memfasilitasi makan siang untuk siswa. Untuk sementara dari tahun kemarin kita juga off ya karena kondisi pandemi. Jadi kita menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi hal-hal yang cukup riskan untuk dilakukan pada saat sedang pandemi ini. Jadi untuk sementara teman-teman atau putra-putri mama papa itu bawa bekal dari rumah saja karena kita istirahatnya juga cuma 5 menit barangkali ya atau sambil berjalan nanti di kelas ya, membawa minum sendiri, membawa bekal sendiri. Walaupun nanti ada istirahatnya tidak boleh keluar sekolah. Jadi maksimal 3 jam itu kondisi di sekolah. Ya selanjutnya pulang. Baik mama, papa kita lanjut ya ke metode belajar. Nah metode belajar yang digunakan di dalam proses KBM setiap harinya kita menggunakan dengan beberapa alternatif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas, studi kasus atau eksperimen, percobaan ya, kemudian simulasi, dan sebagainya disesuaikan dengan tema mata pelajaran dan jenis materi yang sedang dipelajari. Jadi untuk metode belajar di STB Alamat kita bervariasi ya. Kemudian untuk metode yang disarankan pada proses KBM 2013 itu dikenal dengan 5M. Nah, apa 5M? Yaitu melalui tahapan sebagai berikut. Mendengarkan atau menyimak. Jadi putra-putri mama papa itu menyimak dulu, mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru. Kemudian membaca atau dengan kata lain menginventaris data. Nah siswa itu diharuskan membaca dan membaca karena dengan membaca dia bisa menginventaris data. Dia akan menemukan data-data yang dia baca dalam suatu teks bacaan. Dia melakukan percobaan atau eksperimen atau trial and error. Jadi untuk 2013 ini di samping teori ada prakteknya. Dia mencoba. Jadi apa betul enggak teori ini, apa betul enggak gitu. Karena pada saat dipraktekkan hasilnya itu akan bervariasi. Ya. Mungkin praktek dari teman yang satu dengan teman yang lain bisa berbeda. Seperti itu. Dan selanjutnya menganalisis. Nah, siswa-siswi kita dengan metode 5M ini yang menganalisis itu berarti belajar untuk
dari inventaris data-data, kemudian dari percobaan dia menganalisis, oh kenapa ya ini sebab akibatnya, artinya ada di situ ada konklusinya, kesimpulannya apa nih setelah dia melakukan proses belajar seperti itu. Oke, kalau saya belajar begini, kalau ini misalnya sebabnya begini, nanti akibatnya demikian. Jadi harus seperti apa pemecahan masalahnya. Baru teman-teman itu terakhir mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil dari proses pembelajarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membaca, dibiasakan pada saat sudah membaca, teman-teman nanti tanya. Nah, kalau misalnya tadi Adek baca apa? Coba, apa yang Adek baca? Kalaupun misalnya siapa tokohnya, hanya sebatas judulnya, hanya sebatas tokohnya untuk sementara ya kelas 1, atau di mana, atau tentang apa, ya. Pada saat si anak bisa mengkomunikasikan, maka itu tahapan akhir, berarti dia sudah bisa mencerna dari proses pembelajaran itu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah media alam. Penyedia media dari bahan alam dan lingkungan sekitar yang dapat digunakan atau dialami langsung secara langsung oleh peserta didik atau oleh putra-putri siswa-siswi kita. Nah, kebetulan kita sekarang sedang dalam proses tarbiyah taibih, jadi lingkungan sekolah itu bisa apapun menjadi media pembelajaran bagi siswa-siswi. Kemudian media buatan, yang dimaksud dengan media buatan itu adalah penyedia media buatan yang disiapkan oleh guru atau sekolah sebagai media pembelajaran. Contohnya alat peraga, mungkin nanti ada di lab ya, kemudian perangkat audio visual dan perpustakaan. Ini yang disebut dengan media buatan. Baik, selanjutnya fasilitas pembelajaran di SD Plus Ahmad itu apa saja ya? Kemarin mama papa atau teman-teman sudah tur lingkungan walaupun virtual ya, sama Pak Fikri kalau nggak salah. Dan di sini ada beberapa fasilitas di SD Plus Ahmad yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran sebagai berikut. Ruang kelas, tentu saja ruang kelasnya yang representatif, satu meja, satu kursi, ataupun satu meja ada yang 2 kursi. Tetapi sekarang mungkin untuk pandemi ini satu meja, satu kursi ya, Bu ya. Dan kita jadi diperjarak, akhirnya yang tadinya kapasitas untuk 30 orang di set atau dirubah sedemikian menjadi untuk 15 orang maksimal. Kemudian ada perpustakaan, mungkin bapak-bapak yang di bawah, di lantai bawah itu ya ada perpustakaan, bisa meminjam buku, di samping buku pelajaran bisa juga ada buku bacaan, buku literasi yang menunjang proses belajar untuk siswa-siswi SD Plus Ahmad. Jadi nanti boleh teman-teman ya bisa pinjam buku di perpustakaannya. Misalnya pinjam kalau untuk saat ini seminggu aja ya, tapi pinjamnya boleh tapi sering gitu ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi normal, misalnya teman-teman istirahat, pinjam, kemudian nanti 3 hari biasanya dikembalikan di perpustakaan. Nah, kemudian laboratorium itu kita udah punya 2 ya, insya Allah laboratorium 4 ya, kemudian laboratorium audio atau laboratorium audio visual itu komputer ya, untuk IT ya, komputer. Jadi untuk TK, untuk teman-teman fasilitasi teman-teman yang untuk belajar menggunakan perangkat komputer. Kemudian ada masjidnya alhamdulillah sudah terdiri dengan kapasitas yang luar biasa ya, seperti ini. Kalau kita kondisi normal itu bisa muat sampai 1000 siswa, jadi kita sholat berjamaahnya di masjid. Cuma karena kondisi sekarang pandemi kita belum bisa berjamaah ya, sholat umum dulu. Jadi kemungkinan nanti masa belajar, kecuali nanti kalau yang skripsial ya mungkin ada sholat ya, tapi tidak terlalu banyak. Nah baik, mama papa ini ke penilaian. Sekarang untuk penilaian. Nah penilaian yang dilakukan di SD Plus Ahmad itu selama setahun pelajaran atau tahun pelajaran 2021-2022 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama penilaian pada semester 1. Kemudian yang kedua, penilaian akhir semester 1. Kemudian penilaian pada semester 2 atau semester 6. Kemudian penilaian akhir tahun. Nah, penilaian pada semester dilakukan hanya sebatas laporan kognitif atau aspek pengetahuan saja dari siswa-siswi per 3 bulan pertama proses KBM setiap semester. Jadi sebetulnya mama-mama, kenapa harus ada PTS ya?
karena kita juga harus mengukur tingkat pencapaian siswa-siswi ini selama 3 bulan pertama. Sehingga sebelum mencapai ke 1 semester itu ada ragu apakah misalnya siswa yang satu kurang atau lebihnya di mana. Jadi masih bisa diperbaiki kalau yang lebih kurang. Kalau yang lebih mungkin bisa ditingkatkan. Nah, baru nanti per semester itu rapotnya beda ya. Karena semester itu tadi hanya sebatas komitmen aja mengukur tingkat pencapaian oleh siswa-siswi. Nah, sedangkan penilaian akhir semester dilakukan laporan dengan 3 aspek. Aspek yang pertama, aspek afektif atau sikap yang terdiri dari 2 sikap. Sikap spiritual dan sikap sosial dari siswa-siswi selama 6 bulan proses KPM dilaksanakan. Nah, sikap spiritual itu adalah atau yang biasa disebut dengan istilah KI1 itu yang pertama adalah beribadah, kemudian berdoa, kemudian toleransi beragama dan bersyukur. Ada 4 indikator. Ya. Kemudian yang kalau sikap sosial itu apa? Ya, sikap sosial itu interaksi antara dengan teman yang sama. Kalau tadi spiritual mungkin lebih ke ketakwaan, interaksi dengan Allah ya atau dengan berkaitan dengan agama. Nah, sikap sosial itu ada 6 indikator. Yang pertama, 7 percaya diri, kemudian tanggung jawab, sopan, kemudian apa ya? Ada 6 ya pokoknya ya. Nah, itu yang akan nanti kita olah dan kita lihat perkembangannya melalui proses dari siswa-siswi kita selama belajar atau selama bersekolah di SD sekarang. Nah, selanjutnya penilaian kognitif. Apa sih kognitif itu adalah seperti tadi ya pengetahuannya. Jadi dari siswa-siswi selama 6 bulan proses KPM dilaksanakan. Nah, pokok pengetahuan itu adalah transfer ilmu pengetahuan yang bisa diserap oleh putra-putri kita. Ya, misalnya diukur dengan yang pertama itu dengan ulangan harian dulu. Biasanya setiap satu subtema, dalam satu tema itu ada 4 subtema, misalnya berarti ada 4 kali ulangan harian. Kalau misalnya guru mapel, misalnya PAI itu per bab, atau misalnya bahasa Inggris per unit, itu pasti ada ulangan harian. Mengukur tingkat pencapaian yang bisa diserap oleh putra-putri kita. Kemudian nanti ada PTS, PTS-nya itu selama 3 bulan belajar, nanti ada juga soal yang akan diberikan. Nah, setelah itu sesudah PTS tadi nanti ada lagi ulangan harian dan diakumulasikan nanti sampai ke ulangan semester. Barulah berupa laporan semester. Ya. Nah, kemudian penilaian keterampilan ini, keterampilan juga dinilai. Jadi tidak cukup hanya pengetahuan saja. Dalam 6 bulan proses belajar itu 1 semester. Misalnya keterampilan itu dengan pengetahuan biasanya tidak harus berbanding lurus ya, karena teman-teman atau siswa-siswi kita itu kan unik ya, setiap anak punya ciri khas sendiri. Mungkin dia berdasarkan pengetahuannya nilainya bagus karena dia interestnya tinggi ya untuk belajar, tetapi dia berdasarkan melakukan keterampilan dia tidak mahir atau dia tidak cukup mahir ya. Tetapi ada yang dalam keterampilannya dia mahir, dia itu detail gitu. Tetapi untuk kognitifnya dia masih standar, okay? Nah, atau bahkan ada yang multi ya, detail dia baik pengetahuan maupun keterampilan dia bisa melakukan. Yaitu kembali kepada putra-putri masing-masing. Baik, selanjutnya program pembinaan pendidikan guru. Nah, teman-teman, di samping teman-teman atau putra-putri kita yang belajar di sekolah mendapatkan segala fasilitasnya yang kita berikan. Ibu bapak guru juga di sini ada pembinaan, ya. Jadi biar ibu bapak gurunya juga tidak stagnan ya, biar sama-sama berkembang ya, karena kita belajar itu sampai di kandung badan ya seumur hayat ya, mungkin ya kita akan terus belajar. Jadi sama mungkin ibu bapak guru juga harus terus belajar. Yang pertama ada pun pembinaan di bidang kurikulum yang diberikan kepada guru atas berikut. Tentunya ada supervisi akademik dan manajerial. Ini biasanya dijadwalkan dan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh ibu pelaksana pada guru ya. Kemudian ada pengawas UPT dari dinas pendidikan tingkat kecamatannya atau tingkat korwil ya seperti itu.
Kemudian yang kedua, kita selalu melakukan in-house training atau IHT, ya. Memfasilitasi dan memberikan arahan yang berkaitan dengan KBM dan keprofesian pendidik guru yang dilaksanakan 1 kali dalam tiap bulan di luar proses KBM. Jadi ibu bapak guru kita itu setiap bulannya, biasanya di minggu pertama itu kita selalu ada in-house training atau ada semacam workshop gitu ya, diinikan lagi untuk saling sharing ya, kemudian untuk saling mengetahui perkembangan yang berjalan. Kemudian ada lagi KKG atau MGMP. KKG itu adalah kelompok kerja guru atau memfasilitasi rapat-rapat ya pada masing-masing tim kelas. Misalnya kelas 1 nih, Ibu Cisel, Ibu Nadia sama Ibu Santi itu pasti setiap minggu itu berkoordinasi. Jadi supaya standar yang diberikan itunya ada ya, sama gitu ya. Nah, misalnya kelas rombongan, saya di kelas 1A dapat ini, berarti kelas 1B, kelas 1C itu harus sama gitu ya. Nah, kalaupun nanti untuk pengolahannya dan atau konsentrasi yang itu pasti harus sama. Jadi tidak, mama papa tidak perlu khawatir. Misalnya, ini kelas 1A, kok dikasih ini, kok kelas 1B belum gitu. Atau mungkin nanti, apakah nggak dikasih? Insya Allah semuanya sama. Ya. Baik, mama papa ini bagian penutup ya. Yang ditunggu-tunggu ya. Terlalu cepat ya, mungkin bolos belum makannya. Baik, demikian paparan program kurikulum tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan di sisi sana. Atas perhatian dan kerjasama dari semua warga sekolah dan orang tua siswa kami ucapkan terima kasih. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Wakaf Kurikulum yang telah menyampaikan sekolahnya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu orang tua siswa yang ada di rumah masing-masing, tentunya banyak sekali yang mau disampaikan, boleh secara langsung atau di lewat kirim pesan di chatnya ya, chat di bawahnya. Dan kami mohon maaf, jadi ada beberapa yang pesan untuk suaranya agak kurang jelas ya, mohon maaf sekali karena di sini sinyalnya ya, karena banyak yang memakai juga untuk kegiatan untuk hari ini baik di SSP maupun di SD, jadi kurang begitu jelas untuk sampaikannya, jadi tidak memakai sampaikan karena menyambung paralel dengan kegiatan yang di bawah di untuk jaringannya. Jadi mohon maaf sekali untuk kegiatannya, nanti bisa lewat kalau yang perlu untuk program jelasnya bisa diminta langsung ya. Nanti bisa ininya PPT-nya ya, powerpoint-nya nanti ke sama Ibu Lukas. Sama Pak Ibu Lukas. Berarti yang kurang jelas misalkan bisa lewat. Ya silakan. Bapak yang ada yang tanya di komentar. Ya, maka di kolom chatnya dibaca aja. Assalamualaikum, saya orang tua siswa kelas 6 dan kelas 1. Saya ingin menanyakan, apabila situasi masih daring atau kelas 6 ada pengkhususan mengingat akan menghadapi ujian nasional, dan itu pertanyaan kelas 1, apakah akan ada pembelajaran membaca dan menulis secara tatap muka? Oh itu kelas 6, ada kakaknya berarti ya? Ya, mama yang ada kakaknya kelas 6 besok kita ketemu lagi berarti. Oke, sepintas aja, pasti ada program khusus untuk kelas 6 ya. Mungkin nanti kita akan dijelaskan besok ya. Dengan guru kelas 6-nya nanti akan hadir kelas virtual. Kemudian dengan orang tua kelas 6, jadi nanti kita akan paparkan khususnya untuk kelas 6. Untuk sementara kelas 6 ada nanti program-program yang akan kita lakukan. Jadi pasti akan beda programnya kelas 6. Oh, kecepatan ya. Jadi, mama, papa, untuk program kelas 6 akan disampaikan besok. Ya. Tentunya program kelas 6 itu beda. Ya, karena kita akan persiapkan menjelang ujian sekolah.
Nah tadi Mama menanyakan apakah ada ujian nasional? Ya, nah kebijakan dari dinas untuk 2 tahun terakhir ya, ujian nasional sudah ditiadakan. Jadi kita melakukannya diganti dengan ujian sekolah. Ya. Jelas ya, Mama? Ya. Nanti ketemu besok ya, Mama, yang putrinya ada di kelas 6. Baik. Tapi untuk proses ini, apakah akan ada pembelajaran membaca dan menulis secara tatap muka? Iya, tentu saja. Yang di kelas 1 itu memang program yang pertamanya adalah membaca, menulis, dan berhitung. Karena SD kita tidak harus anak itu masuk kelas 1 bisa membaca, bisa menghitung, bisa menulis. Justru di kelas 1 kita akan belajar. Nanti tatap muka kita jadwalkan. Nah, sementara materi-materi pelajaran tematik itu bisa berupa disampaikan secara lisan ya, kemudian dipelajari atau misalnya dibacakan oleh mama, papa, oleh ibu, ya, dan kemudian materinya masih sama sederhana. Tetapi tetap program utama di 3 bulan pertama itu membaca dan menulis. Dan berhitung mungkin ya sampai 1 semester. Kalau berhitung itu pasti sampai 1 semester. Jadi mama papa tidak usah khawatir. Insya Allah kelas 1 nanti pada saat naik kelas 2 siswa-siswinya targetnya sudah bisa membaca lancar, menulis rapi, ya, berhitung juga sudah yang dasar matematikanya sudah bisa kabita. Ya. Baik, cukup mungkin. Mana ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin mama papa yang di rumah barangkali ada yang mau ditanyakan lagi khusus untuk kelas 1-nya ya. Saya tambahkan nanti untuk itu untuk program Cangstung. Ini ada pertanyaan. Bapak Ibu Guru mohon maaf yaitu bagaimana kalau offline presentasi ini di copy untuk diberikan kepada kami supaya bisa dibaca kembali lagi paham karena soalnya kurang. Terima kasih Bapak sekali untuk audionya kurang jelas karena ini paralel dengan yang kegiatan yang dibawa jadi tidak pakai subtitle. Nanti untuk slide-nya atau file-nya akan dikirim lewat wali kelas. Nanti Bapak bisa dibaca untuk program kurikulum atau program sekolahnya. Ya, PPT nanti dikirimkan sama wali kelas. Ya, wali kelas. Sama wali kelas ya. Di grupnya masing-masing. Di grup masing-masing. Sekarang mungkin bisa. Bisa nih di grup kelas mungkin. Mungkin ada yang lainnya selain dari yang tadi yang mau ditanyakan kembali. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Iya baik teman-teman, mama papa, nanti jadwalnya kan sudah diberikan ya untuk jadwal yang daring itu kita mulai hari Senin kita Zoom atau menggunakan Google Meet. Jadi teman-teman bisa tatap muka secara virtual minimal mengenal wajah ibu gurunya ya, ibu gurunya juga ketemu secara virtual. Mudah-mudahan iya, yang tidak bisa ikut itu pasti sudah ada juga bisa link video pembelajaran mulai hari ini mungkin ya. Nah, hari ini udah mulai ya sama Bu Nadia, Bu Santi dan Bu Cisel sudah kirim video-video pembelajarannya dan kemudian dipelajari dulu sampai nanti kita hari Senin baru kita ketemu dengan tatap muka yang virtual itu melalui Google Meet. Nah, Mama Papa, untuk jadwal yang konsultasi belajar ke sekolah nanti akan beda lagi, ya. Ya, jadi misalnya 2 hari dulu, hari Senin dan Selasa kelas 1.
dari jam 7 sampai jam 10, kemudian nanti shift keduanya setengah 11 sampai setengah 12, 13, setengah 2 mungkin ya. Nah, seperti itu. Ya, paling nanti ibu guru menginventaris ya, yang sementara bisa hadir untuk bulan Agustus barangkali mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang. Karena sekarang PPKM dulu seperti itu sampai habis bulan Juli, kemungkinan Agustus kita udah bisa ke sekolah walaupun hanya 2 hari dan hanya terbatas 2 jam atau 3 jam saja. Tentunya belajar membaca ya, pada saat ketemu dengan ibu guru pasti belajar membaca dan menulis. Ya, maka ada lagi pertanyaan yang lain ya. Kali untuk Bapak untuk program tekniknya nanti khusus kelas 1, kelas 2 ada program Tilawati ya, Tilawati mungkin ini masih asing ya, terdengarnya program metode Tilawati itu pada dasarnya ini sama dengan intro, cuma untuk program Tilawati itu sendiri ada iramanya ya, dan lebih cepat karena untuk membaca Al-Quran secara benar dan tertib. Insya Allah untuk kelas 1 dan kelas 2 ada pendampingan, selain wali kelas ada nanti tim tilawati ya, tim tilawati 1 kelas 1 orang, jadi sama 2 orang. Ada program tilawati setiap pagi sebelum KBR. Tapi kalau normal itu setelah sholat duha berjamaah di kelas nanti ada murojaah sama tilawati. Itu untuk memperlancar bacaan Quran dan hafalan. Mudah-mudahan ketika anak sudah kelas 3, anak sudah bisa lancar membaca Al-Quran. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan kembali sebelum ditutup. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan nanti untuk jelas bisa langsung lewat WA di grup atau yang jelasnya ditanyakan. Alhamdulillah acara sosialisasi program sekolah telah selesai, langsung dengan ditutup dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pembelajaran kita atau kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan tentunya anak-anak kita mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, Allah menjaganya dari berbagai macam ujian dan cobaan. Bapak yang saat ini tetap semangat anak-anakku semuanya menghadapi pembelajaran baru, tetap optimis ya. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa berkumpul bersama-sama dengan yang lainnya, bersama-sama guru di sekolah dengan keadaan mohon sekali kami di sekolah hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Kalau seperti ini tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa haribina Muhammad wa sallallahu alaihi wa rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal alim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjana minan nari wa akhirina misal. Allahumma kshif 'anna minal bala'i wal wabari wal afati wal fitani ma la yakshifu ghairuh. Allahumma anfa'na minal bala'i wal wabari wal afati wal fitani ma la yanfa'u ghairuh. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wa iyyakum syarra ma sawabin jawabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ketika acara banyak bertanya yang cukup berkenan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ditutup dengan doa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat belajar ya teman-teman ya, mulai belajar ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Selamat belajar anak-anak. Dadah. Ya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Dadah. Oh iya, adik-adik jangan dulu keluar ya. Kita foto dulu ya. Jangan dulu keluar ya. Foto dulu bersama ya. Ya, jangan dulu keluar ya. Kita foto bersama dulu. Mana mama papanya? Mana sama mama papanya ya? Nah, kita foto bersama dulu. Oh, dibuka dulu ya. Kameranya dibuka dulu. Kamera. Belum. Mbak satu dibuka dulu ya kameranya ya. Saya Fahmi belum dibuka, Mama Azam juga belum, Mama Rafa juga belum. Ini Syeda dibuka ya kameranya ya. Siap ya, 1, 2, 3. Bentar, kita cek dulu. Kasih kalau pengen nih. Selamat tayang moto teh. Iya tuh. Bentar. Nah, sekali lagi. Udah lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Dadah. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya udah ya. Banyaknya itu banyak. Dadah. 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 Boleh adik-adik langsung keluar ya. Semangat. Kamu mampu nggak, Bos?